Kami akan mempresentasikan ide bisnis kami. Ide bisnis kelompok kami adalah aplikasi bersih berbasis mobile. Anggota kelompok kami ada Fauzan Mustafa, Antoni Yerjanto, Maria Jessica, Jaistika, dan Juli Andira. Aplikasi bersih adalah aplikasi yang fasilitasi penjemputan sampah dan isi ulang produk rumah tangga seperti sampo, sabun mandi cair, dan deterjen. Alasan mengapa kelompok kami membuat aplikasi ini adalah karena kami melihat bahwa lingkungan di sekitar kami masih kotor. Hal ini disebabkan karena buruknya manajemen pembuangan sampah dan masih banyak orang yang membuang sampah secara sembarangan. Goals dari aplikasi ini adalah membantu semua orang dalam mengelola pembuangan sampah dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan cara menyediakan refill produk kebutuhan rumah tangga yang dibutuhkan oleh pengguna. Selanjutnya ada fitur. Yang pertama ada fitur namanya Bersih Trash. Fitur ini menyediakan penjemputan sampah untuk customer yang memerlukannya. Penjemputan sampah ini dapat diatur sesuai dengan jadwal keinginan customer. Next. Yang kedua ada fitur Bersih Refill. Jadi fitur ini menyediakan rekomendasi untuk user untuk mengurangi plastik yang biasanya satu kali pakai dengan cara merefill produk kebutuhan rumah tangga seperti sabun, sampo, dan produk kebutuhan rumah tangga yang lainnya. Next. Kemudian OCR merupakan perangkat lunak yang mengkonversi teks dalam gambar menjadi sebuah teks yang dapat diedit oleh komputer. Kemudian next. Kemudian ada rekomendasi. Rekomendasi merupakan perangkat lunak yang merekomendasikan produk sesuai dengan history user yang biasanya sering ditelusuri oleh user. Kemudian next. Selanjutnya user personal itu ada 2 orang, yaitu Lina sama Marcel. Jadi Lina itu memiliki masalah dengan lingkungannya karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Tetapi ia kadang tidak sadar kalau dia membuang sampah juga. Selanjutnya Marcel. Jadi Marcel ini sering membeli makanan dan belanja online. Sehingga sampah seperti bungkus dari produk yang dia beli sering terkumpul. Dia juga terlalu sibuk untuk mencoba mendaur ulang dan mengurus sampahnya. Selanjutnya VPC-nya, value-nya yaitu Grant Creators, Product and Service, dan Pen Relievers. Jadi Grant Creators itu pemesanan untuk pengambilan sampah dapat menggunakan aplikasi, sedangkan Product and Service layanan refill barang kebutuhan sehari-hari. Pen Relievers-nya itu menyediakan tempat untuk menampung sampah yang dikelola secara bertanggung jawab. Selanjutnya customer segmennya itu ada gains, yaitu pemesanan dilakukan sesuai jadwal dengan waktu yang tepat. Gains-nya kurangnya tempat untuk menampung sampah dan customer job-nya menjaga kebersihan lingkungan. Selanjutnya key resource-nya itu ada 3, human, physical, intelektual. Yang human itu ada developer, marketing, kurir, dan staff. Physicalnya itu komputer, network, sistem, dan intelektualnya itu customer database dan trust management. Oke, selanjutnya ada idea profile. Yang pertama, visualization-nya itu kurangnya tempat untuk menampung sampah sehingga menjadi berserakan. Dan banyak sampah yang tidak dikelola atau didaur ulang dengan baik. Dan juga mayoritas masyarakat masih menggunakan sampah sekali pakai lalu membuangnya. Terus yang kedua, purpose-nya menyediakan kebutuhan untuk memanage sampah dan kebutuhan sehari-hari dengan sistem berupa refill. Bisa refill berupa sampo, sabun, dan lain-lain. Dan yang ketiga, result. Aplikasi ini membantu pengguna dalam mengolah sampah dan mengurangi pemakaian sampah plastik dengan cara penyaranan menggunakan aplikasi ini
yaitu isi ulang atau disebut juga refill. Dan yang keempat, proses. Pada aplikasi ini, sistem AI akan memberikan rekomendasi layanan yang sesuai dengan aktivitas dan kebiasaan pengguna. Kemudian, pengguna dapat memilih layanan penjemputan sampah dengan jadwal yang dapat diatur sesuai dengan keinginan. Pengguna juga akan diingatkan oleh sistem bahwa hari ini atau sesuai jadwal adalah penjemputan sampah. Dan terakhir, pengguna akan diberikan reward apabila pengguna telah berlangganan selama kurang lebih 3 bulan. Nah, storyboard. Di storyboard ini, aplikasi ini merupakan aplikasi refill. Nah, refillnya itu bisa berupa hand sanitizer, sampo, sabun, dan lain-lain. Dan aplikasi ini juga punya kegunaan lain, yaitu aplikasi yang melayani pengambilan sampah atau pengolahan sampah. Nah, dari sampah ini, material yang bisa didaur ulang seperti botol plastik dan lain-lain dapat dijadikan bahan lain seperti kerajinan atau apapun yang bisa dipakai ulang. Dan ketika pengguna menggunakan aplikasi ini secara berkala, maka akan ada yang namanya reward. Lanjut ke prototype dari aplikasi kami. Aplikasi ini kami mulai membuatnya dengan user flow, di mana user mendownload aplikasi, lalu membuka aplikasi, dan ada 2 cabang di sini. Ketika dia merupakan user baru, maka dia akan register. Dan ketika user tersebut merupakan user lama, dia akan login. Dan selanjutnya begitu. Kemudian lanjut ada wireframe. Di sini wireframe kita membuat beberapa wireframe. Nah, di sini tampil beberapa wireframe seperti wireframe tampilan untuk bersih trust, bersih refill, message, dan artikel. Dan dari wireframe kita juga membuat UI design. Nah, UI design ini bisa dilihat lebih advance-nya dari wireframe. Dan dari UI design kemudian kita lanjut membuat prototype. Nah, prototype ini bisa Bapak Ibu akses melalui link berikut. Selanjutnya kita akan bahas mengenai pitch deck kelompok kami. Jadi pitch deck itu sendiri itu strukturnya ada introduction, team, problem, advantage, market, action, product, dan solution. Ini seperti yang telah dijelaskan oleh dosen. Dan selanjutnya adalah competition, business model, investing, dan kota. Kita lanjut. Berarti misalnya yang the team, ini menjelaskan tentang keahlian pengalaman kami kata-kata. Itu ternyata di manajemen aplikasi, karena kita semua kuliah di IT dan di bidang komputer. Berarti kalau misalnya dibagi di timnya itu misalnya ada Fauzan, itu manajemen aplikasi, Dea itu input dan output produk, Anthony pemasaran, Jessica pemeliharaan sistem, dan Julia pengenalan aplikasi. Kita lanjut di problem, yaitu masalah. Masalah yang ada di lingkungan, salah satunya adalah sampah yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Maka dari itu bersih dibuat untuk menanggulangi sampah. Advantage, bersih advantage. Bersih, aplikasi bersih memberikan keuntungan pada user, yaitu lingkungan yang menjadi bersih dan user dapat merefill produknya. Solusi yang kami tawarkan itu adalah memakai aplikasi bersih untuk mengambil sampah yang menumpuk sehingga lingkungan menjadi bersih. Ini adalah produk kami. Di slide produk kita fitur menjelaskan tentang fitur dari aplikasi bersih itu ternyata ada 2. Yang pertama itu fitur pengambilan sampah. Fitur ini bekerja dengan user menekan menu yang ada di aplikasi bersih, sehingga nanti sampah akan diambil oleh kurir. Kedua, fitur refill produk. Jadi fitur ini bekerja dengan user memilih produk yang tersedia di aplikasi dan dapat merefill produknya. Di slide action itu kita ambil contoh. Itu misalnya National Plastic Action Partnership itu mengatakan sekitar adanya 4,8 juta ton per tahun sampah plastik di Indonesia yang tidak terkelola dengan baik, seperti dibakar di ruang terbuka. 48%, dan survei di LIPI pada 20 April sampai 5 Mei itu menyebut aktivitas belanja online masyarakat meningkat hingga 62% selama pandemi, di mana hingga 96%. Dan jadi dari beberapa data ini kita ketahui bahwa banyak sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik. Dan masyarakat suka menggunakan aplikasi untuk bertransaksi. Maka dari itu aplikasi bersih sangat kami rekomendasikan. Ini market step berikutnya. Siapa customer yang ingin jangkau oleh bersih? Itu berarti target market kami yang pertama, aplikasi untuk customer atau konsumen ibu rumah tangga atau masyarakat yang akan
mengumpulkan sampah kemasan dan serahkan ke petani pemulung dengan mendapatkan insentif sesuai dengan nilai sampah yang dikumpul. Jadi sesuai dengan fitur bersih pengambilan sampah. Yang kedua, aplikasi untuk lestari yang akan mengambil barang dari konsumen selanjutnya dijual ke checkpoint. Yang ketiga, aplikasi untuk checkpoint bank sampah atau pengepul. Pihak ini akan membeli sampah dari pelestari dan jual ke industri yang telah bekerjasama dengan bersih. Kita lanjut di slide competition. Advantage 1, keuntungan dari aplikasi bersih tidak hanya menyediakan fitur untuk mengambil sampah, tapi juga untuk menyediakan produk refill. Bisnis model slide berikutnya. Jadi model bisnis dari aplikasi bersih adalah dalam bentuk aplikasi mobile. Bersih mengambil keuntungan dari biaya untuk setiap transaksi. Seperti halnya aplikasi sekarang seperti Gojek dan lain-lain. Jadi bersih itu mengambil keuntungan dari transaksi setiap user itu. Di slide investing, user dapat berinvestasi di aplikasi bersih dengan masuk menjadi member premium. Keuntungan yang didapatkan adalah yang pertama, menggunakan banyak voucher, kedua, mendapatkan yang cepat dari bersih untuk kurir, dan ketiga, customer service 24 jam untuk premium. Ini adalah bisa dikontak di nomor ini untuk bersih. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih.